bahwa ampas kopi itu bagus untuk tanaman, ya memang kalau kita mungkin untuk menambah kita tambahkan dengan pupuk-pupuk yang lain. Tapi kalau untuk murni 100% ampas kopi kita tanam, tanaman itu pasti banyak matinya teman-teman. Ini saya tanam dari biji, ingat ya, ini dari biji sampai besar seperti ini. Ini besar, sebenarnya sudah tua dan dia sudah berbunga pendek teman-teman. Ini juga sudah pernah saya pakai untuk menanam cabai, cabainya pun pendek segini. Bahkan alpukat apa ya, terakhir apa ya, ini melon pun pendek berbunga terus kemudian mati. Berarti sudah 3 kali tanam, ini tempat ini sudah 3 kali tanam. Lihat, adalah ampas kopi 100% ampas kopi ini teman-teman. Ampas kopi warnanya hitam. Kita buka dulu, pasti ada cacingnya. Tuh, ini fermentasi masih menggunakan cacing nang. Nih cacing, kotor. Ampas kopi itu bisa menanam untuk menanam dan subur hasilnya di sebelah sini, enggak bohong. Ini teman-teman, percobaan saya nggak cuma itu tok nih. Ini kalau teman-teman mau tahu, ini adalah kopi, ini ampas kopi nih teman-teman. Teman-teman tahu, ini ampas kopi percobaan saya yang pertama kali. Ini ampas kopi, kemudian saya kasih ampas kopi 1/4 segini, kemudian saya kasih tanah padas dan saya kasih cacing satu ekor. Di sini, di tangan saya ini, dia sudah hampir 1 tahun lebih dan ampas kopinya tidak ada sama sekali teman-teman. Jadi yang bisa mengolah ampas kopi itu adalah cacing, dan cacing yang di dalam sini banyak banget nih, nggak banyak lagi tapi banyak. Ini anak-anakan di atas ini. Halo, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba eksperimen. Ini sebenarnya bukan hari ini mencoba sih, sebenarnya saya sudah mencoba menggunakan beberapa jamur untuk menanam tanaman saya, baik anggur ataupun apapun itu. Saya menggunakan memang organik semua, menggunakan jamur. Di sini yang ini coba saya ini kan pupuk, ini pupuknya saya pakai pupuk kandang dicampur sama sekamnya juga belum fermentasi sama sekali. Kemudian saya beri jamur, saya lupa aku namanya, jamur apa ya, sing hijau kayak lorek, jamur yang hijau itu, yang kita ngomong gampangnya nyebutnya, kalau saya gampangnya itu jamur bambu yang ada di pohon bambu yang warna hijau. Nah, makanya di sini kenapa ada daun bambunya, masih ada daun bambunya, karena memang awalnya saya campurkan ketika jamur saya membuat jamur itu, jamurnya banyak, kemudian saya campurkan di situ yang masih nempel-nempel di daun, saya masukkan ke situ. Nah, setelah itu saya pakai untuk nanam anggur Brazil. Alhamdulillah ini tinggal yang nggak jadi nih. Alhamdulillah anggur Brazilnya jadi, terus pohon apelnya juga jadi. Alhamdulillah ini semuanya udah kering semua nih, ini nggak jadi. Nah, setelah itu saya rasa karena saya anggap jadi, ini sekarang saya mencoba media tanam ini saya campur dengan jakaba itu, yang katanya jamur keberuntungan. Terus kemarin juga sempat searching
Ya kalau kita ngomongin jamur ya teman-teman ya, semua itu pasti pengennya, oh saya pengen jamur ini. Saya tidak pernah fanatik dengan jamur apapun, karena saya memang ketika nanam apapun saya memang organik ya. Kemudian ini saya mencoba dengan jakabanya pun tidak saya beli, karena saya coba untuk membuat sendiri. Ini anggur ini anggur yang saya potong dari tabula pot saya sendiri, hanya untuk uji coba. Karena apa, media tanam di tabula pot saya menggunakan apa ya itu namanya ya, wis pokoknya tabula pot lah ya. Media tanamnya itu saya banyak menggunakan jamur. Di situ. Karena apa? Itu memang pohon anggur itu memang pohon yang saya pakai untuk uji coba. Ini teman-teman. Tidak hanya 1-2 jenis jamur. Nah, di sini alasannya kenapa saya menggunakan jakaba. Gitu kan? Saya menggunakan jakaba karena jakaba, saya tidak fanatik dengan satu jamur ya teman-teman. Nah, ini di sini kan ada 2 jamur nih paling gampang. Nah, ini tabula pot saya teman-teman. Ini sekam padi sama sabut kelapa. Ini bener-bener baru saya kasih sekitar belum ada satu minggu lah, ketika pas saya pangkas, saya potong. Terus kemudian di sini juga ada jamur dari batang dari daun bambu. Kemudian yang ekstrim lagi teman-teman, yang ya kalau kita lihat di YouTube itu semua saya bilang itu hoax. Karena apa, ini saya menanam anggur ini 95% media tanamnya itu bukan pupuk kandang ataupun apa, tapi kopi teman-teman, ampas kopi, bener-bener ampas kopi. Ini yang sudah jadi, ini benar-benar sudah jadi. Fermentasinya butuh waktu yang sangat lama. Terus kemudian untuk membuat dia bisa ditanami, untuk menanam tanaman di ampas kopi secara langsung memang bisa, tapi langsung bukan langsung mati, tapi dia tetap bisa berbuah dan bisa berbunga, tapi pohon itu akan menjadi kerdil teman-teman. Saya sudah mencoba berkali-kali dan terus saya coba. Nah, ini saya coba sudah hampir 1 tahun lebih ini untuk menggunakan ampas kopi ini. Nah, kalau teman-teman mau tahu, nggak percaya, ini 1 tahun lebih anggur ini usianya sudah 1,5 tahun di media tanam ini. Saya pindah pun dengan media tanam yang sama lagi, saya kurangi akar, dia tidak besar teman-teman. Malah kemudian terakhir ketika kemarin saya ganti, saya tambah jamur, dia muncul akar. Dan sengaja saya biarkan, karena waktu itu memang sengaja memang saya buat tabula pot, saya pinggirkan, saya belokkan ke sini, kemudian dia tumbuh akar kemarin itu sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, ketika tumbuh akar ya udah saya biarkan, nanti suatu saat akan saya potong. Ini tumbuh akar nih teman-teman, akarnya tidak sengaja. Nah, dan dia daunnya jadi lebat dan besar-besar. Kemudian karena ini sudah banyak ferment sudah lama terfermentasi dan sebagainya. Fermentasinya pun tidak hanya menggunakan jamur dan sebagainya, bahkan saya menggunakan cacing teman-teman. Untuk kalau saya fermentasi pertama adalah bagaimana supaya si ampas kopi ini bisa ditanami, adalah harus ditanami cacing. Terus habis itu baru kita campurkan media untuk fermentasi, terserah mau pakai pupuk apapun, mau pakai cara apapun. Ini paling gampangnya. Nah, ini kan berlubang teman-teman untuk membuktikannya. Di sini berlubang
lihat di bawahnya ini ada jamur. Tuh, ini jamur, ini kopi teman-teman, ampas kopi semua, ampas kopi. Di sini juga ada jamur, bahkan dulu di sini pun banyak jamur. Nah kalau ini saya siramnya berlebih, kalau seandainya ini saya siram berlebih, yang keluar itu masih berupa air kopi yang warna hitam, padahal sudah lama 1,5 tahun. Tapi masih seperti itu. Nah kemudian kemarin ini saya campur dengan air leri dan air jakaba, air leri dari rendeman jakaba. Alhamdulillah, ini padahal sudah saya buangin, saya poresin tapi tetap tumbuh. Ini lihat teman-teman hasilnya. Ini kan kemarin karena saya potong, memang saya sambung, saya carikan mata tunas yang bagus. Nah, lihat teman-teman, besarnya tunas yang tumbuh dengan besarnya, kan, besarnya tunas yang baru tumbuh dengan besarnya tunas, besarnya pohon itu hampir sama, setengahnya nih. Ini benar-benar baru tumbuh. Kemarin ada yang di sini yang sudah saya potong, di sini saya potong besarnya segini teman-teman, sudah hampir setengahnya inilah. Ini juga saya buangin, padahal nih saya buangin, saya tidak menginginkan ini, tapi terus dia tumbuh terus. Ini cuman air leri campur jakaba untuk menyiram tok, tapi hasilnya sungguh fantastis gitu. Ini baru seminggu potong loh ya teman-teman, seminggu dipotong loh, bayangkan, baru seminggu dipotong menggunakan jakaba. Karena apa? Saya tetap menggunakan, saya kekeh menggunakan jakaba karena yang saya tahu jakaba itu dia jamur yang bisa hidup berdampingan dengan jamur-jamur yang lain, jamur-jamur baik ya untuk tanah, untuk tanaman, pokoknya jamur-jamur jahat, dan dia akan membunuh jamur-jamur jahat. Yang saya tahu seperti itu. Jadi kenapa saya menggunakan jakaba itu? Jadi saya bukan maniak satu jenis jamur ataupun saya pengen kekeh, pengen ini enggak kayak gitu. Ini rendeman air leri saya, air matang. Ini air leri, rendeman ada jakabanya. Nah, jakabanya masih kecil-kecil, sudah saya angkat, saya pindah karena diminta tetangga. Ini saya siapa tahu air leri ini bisa dapat jamur jakaba lagi. Dan setiap hari padahal saya tambah nih, akhirnya saya tambah karena masak, istri masak nasi, jadi pada lerinya dibuang nih, air leri ini tuh goyang-goyang segini, masih ada separuh lagi, daripada dibuang mending buat nanam seperti itu. Untuk cara mendapatkan jakabanya sendiri yang pasti 100% dapat, nanti akan saya buatkan videonya. Karena saya sendiri juga sedang mencoba membuat percobaan. Saya membuat jakaba dari air leri beras putih, terus kemudian beras merah juga ada, bahkan dengan air lerinya ketan itu pun juga ada. Mana yang kira-kira hasilnya akan maksimal, seperti itu. Ini teman-teman, ini ya ketika saya sedang melakukan percobaan itu memang dibilang nggak guna. Ada yang bilang, tetangga, ngapain percobaan seperti itu, tinggal ngikutin yang ada aja. Bukan mengikuti yang ada, tapi saya membuktikan apa yang dikatakan teman-teman di YouTube, katanya ampas kopi itu bisa menanam, untuk menanam dan subur hasilnya dan sebagainya. Enggak, bohong. Ini teman-teman, percobaan saya nggak cuma itu tok nih. Ini kalau teman-teman mau tahu, ini adalah kopi, ini ampas kopi nih teman-teman tahu. Ini ampas kopi percobaan saya yang pertama kali. Ini ampas kopi, kemudian saya kasih ampas kopi seperempat segini, kemudian saya kasih tanah padas
dan saya kasih cacing satu ekor. Di sini di tangan saya ini dia sudah hampir 1 tahun lebih dan ampas kopinya tidak ada sama sekali teman-teman. Jadi yang bisa mengolah ampas kopi itu adalah cacing, dan cacing yang di dalam sini banyak banget nih, nggak banyak lagi tapi banyak. Ini anak-anakan di atas ini. Jadi sebulan sekali saya basahi, saya kasih air. Ini cacing-cacing kecilnya banyak nih, banyak. Di dalam ini memang sengaja saya campur, saya kasih cacing satu waktu itu, dan sekarang cacingnya banyak. Dan sekarang warnanya pun tidak hitam seperti ampas kopi. Bahkan kalau kita lihat seperti ini, dia tanah jadinya teman-teman. Hampir 1 tahun ini dia di sini, di tangan saya. Ini percobaan, namanya benar-benar percobaan, atau bisa bilang penelitian. Ada nggak yang mau mencoba selama seperti saya dan memperhatikan seperti ini? Memang tidak saya videokan seperti itu. Nih putih-putih ini cacing ya teman-teman, makan cacing gitu. Oke, kalau teman-teman tidak percaya bahwa ampas kopi jika dipakai untuk menanam itu menjadi kerdil, ini ada 100% kopi tapi baru saya kasih cacing. Nah, halo, istri saya ketawa. Intermezzo. Nah. Halo Nang. Apa? Sendal? Oh iya bentar. Ini adalah ampas kopi, 100% ampas kopi ini teman-teman. Ampas kopi warnanya hitam. Kita buka dulu, pasti ada cacingnya. Tuh. Ini fermentasi masih menggunakan cacing. Cacing Nang. Nih cacing. Kotor. Nggak boleh. Nah, ini fermentasinya saya campur cacing sama nasi. Nah, kemudian ini juga sama, masih menggunakan ampas kopi, 100% ampas kopi. Hasilnya bisa dilihat. Kalian tahu ini bunga apa? Bunga matahari mini, dan dia tidak besar, dia kerdil segini, bener-bener kerdil. Dia sudah berbunga kayak gitu. Jadi bahwa ampas kopi itu bagus untuk tanaman, ya memang kalau kita mungkin untuk menambah, kita tambahkan dengan pupuk-pupuk yang lain. Tapi kalau untuk murni 100% ampas kopi kita tanam, tanaman itu pasti banyak matinya teman-teman. Ini saya tanam dari biji, ingat ya, ini dari biji sampai besar seperti ini. Ini besar, sebenarnya sudah tua dan dia sudah berbunga pendek teman-teman. Ini juga sudah pernah saya pakai untuk menanam cabai, cabainya pun pendek segini. Bahkan alpukat apa ya, terakhir apa ya, ini melon pun pendek berbunga terus kemudian mati. Berarti sudah 3 kali tanam ini, tempat ini sudah 3 kali tanam. Lihat, baru belum ada setahun ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang mau bagus, jadi kalau teman-teman pengen tanamannya itu subur dan bagus, memang harus menggunakan fermentasi jamur-jamur yang lain. Kalau saya belum mencoba ampas kopi dengan jamur jakaba. Siapa tahu kalau dengan jamur jakaba dia akan lebih bagus, karena jamur jakaba nitrogen, oksigennya pun bisa terbentuk di dalam ampas kopi. Mungkin ampas kopi itu terlalu pekat, jadi nitrogen dan asamnya itu terlalu tinggi, jadi dia bisa menjadi kerdil seperti ini. Oke, mungkin cukup itu video saya. Informasi, bukan tutorial ya, ini informasi. Tutorialnya nanti untuk jamur jakabanya saya videokan untuk 3 air leri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
dan share. Aduh, Kanang kok dibanting HP-nya ayah, dibanting. Tos. Ayah yang banting. Tos lagi. Ayah yang banting. Dadah.